Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para dokter yang isinya karena kita secara kemantap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita ketemu Isa. Saya tidak tahu kira-kira apa ada juga pengajian filsafat atau kuliah filsafat dimanapun yang judulnya adalah Isa. Agak susah nyarinya, tapi ya biar aja. Tema kita kan memang sedang nyari hikmah dimanapun adanya, kita ambil yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk kita. Dan tema-tema ini yang jelas pasti bukan pesanan pasar. Jadi pokoknya sakarepnya yang ngomong, tidak ada hubungannya sama tren. Dan saya memang pinginnya ngaji filsafat tidak jadi tren, karena begitu jadi tren, dia akan kehilangan value-nya sebagai filsafat. Filsafat harus jadi elit, tidak boleh jadi tren pasar. Jadi meskipun pasar sekarang ribut apa, kita pura-pura nggak ngerti aja. Toh ngerti juga tiwas bingung. 2-3 hari ini ada 1-2 teman wartawan yang minta saya wawancara tentang Gavatar. Iya. Janjane ya iso misalnya aku pingin gaya biar diwawancara terus lah, daripada aku acting ngerti padahal ya memang nggak ngerti, mending nggak usah. Meskipun media yang skalanya nasional, daripada membohongi masyarakat seolah-olah ngerti-ngerti yo, padahal ya nggak ngerti. Jadi terpaksa saya tolak. Atau kalau ada di antara kalian yang mau, nanti tak rekomendasikan. Ini Pak yang siap diwawancara Mas tentang Gavatar. Jadi itu. Dan ngaji filsafat ini dibuat santai aja ya, nggak harus serius-serius. Yang waktunya belajar besok ujian ya belajar loh. Jangan dipaksa-paksain ngaji, nanti IP-nya jeblok, yang disalahin ngaji filsafat. Jadi belajar santai aja. Ini anggap aja tombo apa ya? Nggak tombo hati sih, nggak ada apa-apanya sama hati. Anggap aja ini ngaji tombo nganggur. Jadi ono ngaji tombo hati, ini ngaji tombo nganggur. Daripada nganggur ngaji hikmah dan manfaatnya pilihlah sendiri. Terus kalau waktunya pulang ya pulang ya, jangan nginep. Nanti dianggap pengajian ini menculik generasi muda untuk ya, padahal kamu pulangnya nongkrong lama, temanmu nyari, jangan-jangan diculik habis pengajian. Jadi ini dibikin santai. Dan saya sering wanti-wanti ngaji ini jangan berhenti di saya yo. Jangan ada otoritarianisme di level apapun, termasuk di ngaji ini. Kalau dalam hidupmu anggap aja saya ini kayak apa ya? Kalau ilmu itu talang juga ndak, paralon bukan ndak. Anggap aja keni, kamu ngerti keni ya? Keni itu sambungannya paralon itu yang kedeng, ya itu kecil. Jadi ilmumu saya ndak tahu yang kamu jadikan tandon siapa, yang kamu jadikan paralon siapa, yang kamu jadikan keran ilmumu siapa. Tapi pasti bukan saya. Seandainya saya harus terlibat, ya keni wae. Keni itu cuma nyambung sedikit di antara semesta keilmuanmu yang lain. Jadi awas salah niat. Tidak usah memposisikan saya sebagai orang penting. Dari potongannya wis tidak mungkin jadi penting.
Jadi biasa aja, guru-gurumu masih banyak yang lebih besar, lebih penting, yang harus kalian hargai. Jadi itu patokan-patokannya, dan selalu saya tekankan tidak ada tujuannya apa-apa ngaji ini. Tujuannya, kalau bahasaku, pemulung hikmah. Jadi mulung itu kan nyari barang sisa-sisa. Kalau ada yang kecil-kecil yang bisa kita ambil dari semesta keilmuan besar yang bisa kalian temukan di kampus, di TV, di kitab-kitab besar, mungkin kita nyari sedikit-sedikit, kita pulung. Jadi orientasinya ke sana. Oke, malam ini kita ketemu manusia-manusia langit. Kemarin ada yang tanya, Pak, manusia langit kok Nabi Muhammad nggak masuk? Ya, saya kemarin sudah ngomong waktu Maulud Nabi, Nabi Muhammad itu hidupmu. Dia orang yang paling dekat, bukan orang yang levelnya sekarang kamu pelajari, tapi harusnya sudah kamu alami. Maka saya bilang, nikmatilah Nabi Muhammad, alami dia dalam hidupmu. Kalau yang lain mungkin kamu masih belajar, tapi harusnya Nabi Muhammad kamu tidak baru belajar. Dia sudah sangat akrab dengan kehidupanmu, namanya sudah sangat lekat di mulutmu setiap hari. Semoga juga sudah masuk di hati dan pikiranmu. Dan saya juga nggak akan capek ngomong itu, karena semua mubaligh, semua dai, semua guru, semua ustadz sudah cerita. Karena saya cuma pemulung, saya cari yang sisa-sisa, so pengerti belum diambil nanti tak tunjukin. Maka antara lain ketemulah Nabi Isa. Karena curiga saya, banyak di antara kita yang dalam tanda petik ya, saking tidak sukanya sama sesuatu, terus dibuanglah sesuatu itu semuanya. Padahal mungkin ada bagian-bagian tertentu dari sesuatu itu penting. Banyak manusia hari ini biasanya lebih mementingkan mankola daripada makola. Jadi lebih mementingkan siapa yang ngomong, bukan apa yang diomongkan. Kalau sudah dari kelompok yang kamu tidak senang, kamu sudah jawab tidak duluan. Kamu sudah anti duluan. Padahal yang namanya hikmah itu kan bisa dari apa saja dan dari siapa saja. Bahkan di Indonesia, di Jawa ini, peristiwa apapun, bahkan yang paling pahit sekalipun, kamu disuruh ngambil hikmahnya. Jadi kalau urusannya hikmah, tidak harus dibatasi tokoh siapa, aliran apa, grup apa, tapi dari apapun dan siapapun, kamu bisa mengambil hikmah. Apalagi dari beliau alaihi salam, Isa. Oke, itu pengantarnya. Jangan khawatir, nanti kita temanya variatif, timur barat terus. Setelah ini saya akan ngomong, kemarin tak rencana, malah lupa lagi karena rencananya berubah-berubah terus. Kemarin yang saya ingat ada yang minta Hitler, saya lupa. Ada yang minta Abu Jahal, ada yang minta, ndak apa-apa, setiap tokoh bisa kita ambil hikmahnya kan. Ya nanti next time mungkin entah kapan kita pasti akan ketemu tokoh-tokoh itu. Mungkin yang Hitler nanti kita kelompokkan dengan tokoh-tokoh besar yang jadi kepala negara atau presiden. Mungkin tak jejer sama Soekarno dengan Marxismenya, tak jejer sama Lenin, tak jejer sama beberapa tokoh, termasuk mungkin Mussolini dengan fasismenya, dan Hitler dengan nazismenya. Tapi entah kapan, pasti ketemu. Kemudian dalam waktu dekat sebenarnya saya tertarik beberapa tokoh besar mistik Jawa. Entah mungkin sesi setelah ini atau setelah 2 kali setelah ini.
Karena saya tertarik dengan 4 tokoh besar Jawa. Ya nanti kamu tahu sendiri pada saatnya. Cuma malam ini kita awali dulu dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Bismillah ya. Saya tidak tahu sejauh mana jangkauan pengetahuanmu tentang beliau ini. Tapi biasanya ketika ngomong Nabi ini, ingatanmu sudah meloncat ke Kristen. Pokoknya kamu anggap dia orang Kristen, padahal Kristen itu lahir jauh setelah Nabi Isa tidak ada sebagai sebuah agama. Beda sama Muhammad yang sejak awal sudah mendeklarasikan membawa Islam. Isa dan Yesus itu sama. Saya lihat ada beberapa tulisan di internet yang anggap Isa itu bukan Yesus. Itu sebenarnya beda dialek. Itu kan kayak Charles. Charles itu kalau di Spanyol jadi Carlos, kalau di Itali jadi Carlo, kalau di Belanda jadi Karel, kalau di Jerman jadi Karl. Ya kan? Di Perancis jadi Karl pakai C. Jadi karepe podo. Isa juga begitu. Aslinya pakai bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Tulisannya Yesua, I-E-S-U-O-A, Yesua. Bahasa asli Aramaiknya nanti jadi Ibrani biasanya disebut Yesua. Di Indonesia kadang-kadang menamai anaknya Joshua. Itu akar kata yang sama. Joshua yang diobok-obok itu, ya itu sumbernya sama Isa. Di bahasa Arab disebut Isa. Nanti bahasa Yunaninya Yesua. Sama, jadi orang sama, dialeknya beda. Ya kalian pasti kenal lah ya, bahwa Yesus, kalau Yesus itu diminutif itu bentuk bikinan dari yang Yunani tadi kan Yesua. Nah nanti begitu masuk ke Barat jadi Yesus. Kemudian orang Arab Kristen tertentu menyebutnya Al-Yasu. Bukan Isa tapi Yasu. Tapi yang paling populer ya Isa. Al-Quran juga pakai istilah Isa. Itu adaptasinya ke dalam bahasa Arab. Kalau ada yang filsafat bahasa atau dari fakultas bahasa di sini, sebenarnya menarik untuk menjelajahi nama-nama orang-orang populer di tradisi yang berbeda. Karena kadang-kadang orang yang kita sebut A di tradisi yang lain disebut B. Dan padahal di A ini kita agung-agungkan, tapi begitu pakai di B kita caci maki. Padahal A dan B ternyata yang dimaksud orang yang sama. Nah, maka syukur-syukur ada yang mau meneliti ke sana. Nanti terbitkanlah buku nama tokoh besar di banyak negara, banyak teritori. Itu biasanya istilahnya beda-beda. Isa, ya kita review sedikit ya riwayat hidupnya, mungkin kalian ngerti. Lahirnya di Bethlehem, Nazaret, Galilea. Itu kan yang sering disebut-sebut di kalian. Daerah Pakistan, bagian utara. Kelahirannya monumental karena ya tidak ada bapaknya. Jadi zaman itu orang kaget semua. Kalau hari ini kan ada perempuan hamil gak ada bapaknya kan gak kaget. Ya, akeh tunggale, kamu cepet-cepet nyari iklan yang terlambat bulan, hubungi itu kan. Kalau kalau hari ini gak kaget. Zaman itu takut sekali Maryam itu ketika tiba-tiba Jibril datang ngasih tahu bahwa kamu akan punya anak. Gimana saya punya anak? Dia dikenal sebagai wanita yang suci.
yang mengabdikan dirinya untuk Allah. Maryam ini kan putranya Imron. Imron ini salah satu keluarga yang disebut oleh Al-Quran karena keluarga ini banyak sekali anggotanya yang jadi nabi. Jadi kalau di Jawa namanya terah. Terahnya Imron ini terahnya nabi-nabi. Termasuk nanti ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan kawan-kawan. Jadi dia Maryam ini putranya Imron yang diasuh oleh Zakaria. Dia lahir Zakaria karena Imron punya anak Maryam, dia jadi iri terus berdoa biar punya anak dan dikabulkan Allah, nanti lahirlah Yahya yang kalau dalam tradisi barat dikenal sebagai Yohanes. Dikenal sebagai Yohanes Sang Pembaptis karena dialah yang membaptis Isa nantinya. Isa dibaptis itu kalau bahasa Islam mungkin dibaiat. Ya dengan simbol air biasanya diperciki oleh air. Isa lahir di daerah Israel kalau hari ini, dekat sama Pakistan. Dengan zaman itu daerah itu adalah provinsi namanya Yudea, jajahannya Romawi. Kaisar Romawi pertama namanya Agustus. Kemudian provinsi Yudea itu gubernurnya namanya Herodes. Dan zaman itu sudah muncul ramalan bahwa sebentar lagi akan lahir raja di atas segala raja, yang menaklukkan semua raja. Itu nanti yang bikin Herodes khawatir sehingga menjelang dan setelah era kelahiran Isa, dia bikin kebijakan semua bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Cuma Isa ini selamat karena dibawa oleh ibunya ke Mesir. Kalau dalam cerita sama tunangannya, karena Maryam ini gila sudah punya tunangan namanya Yusuf. Setelah itu kisahnya mulai agak remang-remang. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kisah paling populer dari Isa adalah setelah dia umur 30 tahun. 30 tahun saatnya, kalau zaman itu dia sudah bisa jadi imam kalau dalam agama Yahudi. Maka dia 30 tahun muncul, ketemu dengan Yohanes tadi, terus dibaptis, dibaiat. Setelah itu lahirlah kisah dakwahnya selama 3 tahun. Dan di tahun yang ketiga dia mengalami hukuman penyaliban. Jadi sebenarnya efektif dakwahnya Isa itu cuma 3 tahun. Jauh lebih panjang Nabi, karena memang dia berhadapan dengan tidak cuma pimpinan yang sangat tiran, tapi juga umat yang sangat anarkis, yang ingin menangnya sendiri. Makanya ada cerita suatu ketika ada sahabatnya Isa tanya, Isa, sekarang kok zaman kacau luar biasa ya. Dulu zamannya Nabi Yahya yang jadi imam, zamannya Yohanes jadi imam, tertib loh. Sekarang kok kacau, tidak karu-karuan. Jawabannya Isa, loh, dulu zaman imamnya Yahya, umatnya bagus-bagus kayak saya. Sementara sekarang zaman aku jadi imam, umatnya rusak kabeh kayak kalian. Jadi jangan salahkan pimpinan, kamu sendiri yang kayak gitu. Itu ceritanya Isa. Kalau nanti di 3 tahun ini dia didukung oleh muridnya, kalau di Quran namanya Hawariyun. Kalau di kita namanya sahabat-sahabat. Ini sebenarnya kader-kader yang dikader sendiri oleh Nabi Isa, jumlahnya 12. Diambil dari masing-masing sukunya Yahudi yang 12.
Karena memang dia kan nabi, kalau di Quran nabi untuk Bani Israel. Dan di antara 12 ini nanti ada yang dalam bahasa yang sejauh kamu tahu hari ini kamu sebut berkhianat. Cuma ada versi, saya dulu pernah baca versi versinya Lia Aminuddin. Pernah ngerti ya Lia Aminuddin yang Jamaah Salamullah itu? Tak pinjem itu sedikit cerita dari sana. Duduk persoalannya Yudas yang dianggap berkhianat pada Isa. Jadi zaman itu kan Romawi yang rajanya namanya Tiberius. Kemudian gubernurnya namanya Pilatus, Pontius Pilatus. Nah, di mana-mana ajaran baru, apalagi orang ngaku nabi baru kan selalu dikejar-kejar. Saat itu untuk melindungi Nabi Isa, Hawariyun yang 12 ini sering nyamar jadi Nabi Isa. Biar gak ketahuan siapa Isa, akulah Isa. Selalu bilang gitu karena pemerintah sendiri gak tahu wajahnya yang namanya Isa itu kayak gimana. Kemudian saat itu kebetulan yang kepegang ini si Yudas Iskariot. Yudas ini dipegang, ditekan, disiksa, kamu Isa beneran apa enggak? Saking enggak kuatnya dia disiksa, akhirnya dia terpaksa ngomong, ya saya bukan Isa. Setelah itu dilepaskan. Nah, gara-gara bohong inilah si Yudas itu menyesal luar biasa. Dia merasa sudah mengkhianati Isa. Karena itu, setelah itu dia pasang badan. Setelah itu karena di antara 12 sahabat ini yang paling mirip Isa memang si Yudas ini. Setelah itu kemana-mana dia ngaku akulah Isa. Kemana-mana pokoknya dia berdakwah gayanya kayak Isa, ngaku dirinya Isa, sampai dia ditangkap beneran dan disalib. Jadi itu yang katanya Al-Quran diserupakan. Kamu kan selama ini kan bingung piye ya caranya diserupakan, apa tiba-tiba wajahnya celing berubah jadi Isa atau gimana. Tapi memang dalam cerita Yudas ini yang paling mirip dengan Isa. Walakin subbihalahum kalau bahasanya Al-Quran, diserupakan. Ini saya jujur ngerti kayak gini dari ceritanya Lia Aminuddin. Meskipun babak setelah itu yang kacau, katanya Lia Aminuddin, Isa diangkat ke langit. Oke, kita sepakat itu. Kok cuma kemudian sekarang Isa sudah netes ke anakku. Nah, anaknya ini alumni UIN Jakarta, namanya Abdul Mukti. Nah, bagi Lia Aminuddin dia ini reinkarnasinya Isa. Sementara dia sendiri ngaku dia adalah reinkarnasinya Jibril. Nah, oke, ya rapopo lah, sing waras ngalah kan kalau sudah kayak gitu. Nah kok kamu marah-marah berarti kamu ikut gak waras. Ben wae. Oke, nah ada versi lain. Saya mau nyari versi-versi yang sesat-sesat. Ada lagi versi Ahmadiyah. Kalau versi Ahmadiyah sebenarnya Isa ini tidak mati, Yesus itu tidak mati. Jadi dia memang disiksa luar biasa, dipaku tangannya, dipaku kakinya. Sampai maghrib, sore dia dianggap sudah mati sama orang-orang, termasuk yang nyiksa dia. Kan gak ada cerita Yesus dipenggal apa Yesus dibunuh. Nah katanya orang Ahmadiyah, sebenarnya dia itu belum mati, cuma dianggap mati. Dianggap mati, dibungkus kain kafan, terus dikubur. Nah terus sama murid-muridnya yang ngerti bahwa Yesus belum mati, dia diselamatkan, dikeluarkan dari kafannya, terus diajak lari ke Kashmir, India. Nah, di India itulah nanti dia dakwah berpuluh tahun terus meninggal. Buktinya katanya orang-orang Ahmadiyah ada makam yang disebut makamnya Isa, dan juga ada cerita Raja India, saya lupa namanya, yang sempat ketemu dan berdialog dan Yesus dakwah di sana. Dan juga ada kasus ditemukannya kain kafan yang semula dipakai untuk bungkus
Yesus. Namanya kain kafan Turin, karena ketemunya di Turin, Itali. Yang di kafan itu ada gambar wajahnya Yesus, wajahnya Isa. Nah itu kalian carilah di blog-blog yang kontroversial, itu banyak cerita tentang kain kafannya Yesus. Kalau versinya orang Kristen sendiri, ya yang disalib dan terbunuh itu Isa. Tapi 40 hari setelah itu, 3 hari setelah itu bangkit, 40 hari setelah itu naik ke langit. Bangkitan Isa Al-Masih. Jadi itu ceritanya Isa. Kalau pakai hadis, wajahnya Isa itu kulitnya putih kemerah-merahan. Cari di hadis-hadis Isra Mi'raj itu kan Nabi ketemu Nabi Isa di, saya lupa langit keberapa itu. Kalau gambarannya Nabi Isa itu kulitnya kemerah-merahan, memang putih kemerah-merahan, ganteng luar biasa, rambutnya lurus sebahu, terus di belah tengah. Ngerti ya? Di belah tengah kayak Rano Karno zaman dulu. Jadi ya yang kayak bokong itu loh, dipecah 2 sama rata. Iya. Ya kalau zaman saya lihat dulu, kalau ada temen rambutnya dianu kan, wah rambutnya gaya bokong. Jadi terus wajahnya wajah yang sangat teduh. Gimana ya, susah menggambarkan. Di beberapa cerita digambarkan bahkan seolah-olah orang melihat tetesan air di wajahnya. Itu sebenarnya sebuah metafor untuk menunjukkan wajahnya sangat teduh, murah senyum. Itu sosoknya Isa yang cerita Kanjeng Nabi sendiri waktu dia ketemu di Isra Mi'raj. Oke, bismillah kita mulai. Ceritanya panjang kalau tokoh-tokoh langit, karena kamu jarang dapat informasi kayak Zarathustra kemarin. Dan jangan salah, ketika Isa lahir, yang melihat bintang terang pertama tentang kelahiran Isa, kemudian datang ke tempat Isa lahir yang disebut di kandang apa itu orang-orang Majusi yang pertama ketemu, yang pertama menengok. Jadi masih ada sambungannya sama minggu lalu ketika kita ngomong Zarathustra. Oke, bismillah. Ini nanti slide-nya saya bikin gundulan dalam arti mungkin itu ada di Perjanjian Baru yang mana, ada di yang mana, cuma tak buang semua labelnya. Karena kayak tadi, kita tidak akan sibuk dengan bungkus, kita akan sibuk dengan isinya saja. Karena biasanya psikologis, kalau tak kasih dalam tanda kurung Markus pasal ke-7 ayat ketiga, itu kamu sudah males duluan. Biasanya kalau ada kata-kata Markus, kata-kata Lukas, itu kan kamu males duluan. Dan itu psikologis. Makanya bajunya tak buang semua, biar terasa hikmahnya. Yang tertarik, ingin serius, ya kamu belajar sendiri, kajilah sendiri. Sejauh mana dari mungkin Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama. Jadi baju itu penting, tapi sepenting-pentingnya baju, lebih penting isinya. Bungkus itu penting, tapi setinggi apapun levelnya bungkus, itu lebih penting isinya. Yo, sama-sama penting, tapi derajatnya beda. Sebagus apapun bajumu, kalau isinya jelek ya, isinya tidak cakep ya, eman-eman kan gitu. Jadi makanya saya tadi bilang jangan undur mankola. Mankola itu bungkus. Perhatikan makola. Jadi baju itu tidak penting. Karena ada cerita seorang sufi, namanya, malah cerita tidak apa-apa lah. Ada sufi namanya Sayyar bin Dinar. Jadi dia ini sufi, gelarnya bin Dinar. Mungkin masih ada genealogi sama Malik bin Dinar. Tapi memang dia kaya. Sufi kaya raya, muridnya banyak. Sufi itu kan biasanya pakai baju jelek, qanaah, zuhud. Tapi kalau Sayyar bin Dinar, dia selalu pakai baju wow,
baju luar biasa indah, luar biasa bagus. Padahal muridnya bajunya jelek-jelek. Suatu ketika ada yang mencela, ada yang ngeritik dia. Sampean ini gimana? Katanya sufi, bajunya kayak gitu. Jangan-jangan bohong aja, sampean itu cuma acting aja. Selama ini sampean gak anu duluan. Katanya saya pindah. Nah itulah yang tak cari. Lecehkanlah aku, anggap aja aku itu sufi palsu, sufi rendah, orang gak ada harganya. Dan itulah yang tak cari selama ini. Kalau aku pakai baju jelek, pakai wool, pakai yang jelek-jelek itu kan kamu nganggap, wah ini sufi beneran, sufi luar biasa. Karena itulah aku pakai baju yang kayak gini, biar kamu anggap, wah ini sufi apa. Biar aku tidak jadi sombong. Jadi tidak sombongku itu justru kalau pakai baju bagus kayak gini. Jadi nggak harus baju jelek. Ya itu namanya casing kan tadi, bungkus. Bungkus itu tidak penting. Sayyar bin Dinar, sebenarnya itu makomnya sudah tinggi. Cuma ada yang lebih tinggi dari itu. Yang lebih tinggi dari Sayyar itu Rumi. Kalau Rumi, dia sudah tidak peduli lagi komentar. Tidak peduli lagi, tidak ingin dikomentari jelek, tidak ingin dikomentari bagus, peduli amat dengan komentar. Itu makomnya lebih tinggi lagi gitu. Jadi di bawah itu ada pengen dilihat jelek, yang ini terserah kamu nganggap aku jelek atau nganggap aku bagus. Yang penting hubunganku sama Allah. Itu makom yang lebih tinggi dari Sayyar bin Dinar. Oke, yo kapan-kapan ada sesi khusus lah untuk tasawuf yang falsafi. Bismillah, kita mulai Isya ya. Sebenarnya slide-nya banyak dan panjang. Nah, sekarang ngaji sebentar. Sekali-sekali ngaji beneran, judulnya ngaji ya. Saya artikan sebentar, nggak akan saya jelaskan panjang, di tafsir-tafsir banyak. Kita lihat identitasnya Isa dalam Al-Quran. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam. Nalikane wis ngendika sapa al malaikatu malaikat. Lho kan gitu kalau di pondok Ibqolat lan nalikane ngendika sapa al malaikatu malaikat ya Maryamu he Maryam. Innallaha sak temene Gusti Allah. Khobare inna iku yubasysiruki. Saya kapan-kapan ngaji gitu. Sudah lama saya tidak ngaji model pesantren. Ketika malaikat tiba-tiba ujuk-ujuk datang pada Maryam, kemudian bilang, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan engkau, ngasih kabar gembira padamu bi kalimatin minhu, dengan satu kali. Kenapa bi kalimatin? Karena adanya Isa di kandungannya Maryam itu hanya gara-gara satu kalimat. Kalimatnya apa? Kun fayakun. Jadi menggembirakan engkau dengan satu kalimat. Ya kalimat itu nanti dari kun wujudlah Isa di perut. Kalau manusia bikin anak kan nggak bisa cuma kun, harus prosesnya panjang dan ya oke. Wis pinter mulai jadi filosof sekarang. Oke, di kalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa bin Maryam. Al-Masih, Isa Al-Masih bin Maryam, wajihan fit dunia. Dia akan jadi orang yang terkemuka dari akar kata wajah. Wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang bukan orang muqarrib, orang yang mendekatkan diri, tapi orang yang didekatkan oleh Allah pada dirinya sendiri. Muqarrabin itu kamu kan selalu disuruh muqarrabah, mendekat pada Allah, tapi khusus untuk level nabi-nabi itu dia muqarrabin. Allah mendekatkan dia padanya, mendekatkan mereka padanya. Ayat selanjutnya,
Biar ada barokahnya ngajinya ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Dan dia bisa ngomong dengan orang lain, ngomong dengan manusia fil mahdi, baik sekarang ketika masih ketika masih dalam buayan, maupun wakahla, maupun sudah dewasa, wa minas sholihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sudah dikasih tahu duluan, jangan khawatir. Besok dia sejak bayi sudah bisa ngomong dan akan jadi orang soleh. Wa qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Dan Maryam berkata, ya Tuhan, gimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar. Dan gak ada cowok yang menyentuhku pun sedikit pun. Saya nggak ada yang nyenggol aku sedikit pun, gimana aku bisa punya anak? Qala kadzalikillahu yahluku mayasya. Katanya Jibril, ya seperti itulah Allah menciptakan apa yang dia inginkan. Idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, kun fayakun. Dan nanti Isa ini jangan khawatir, wa yu'allimuhul kitabah wal hikmah wat taurat wal injil. Allah akan ngajari, jadi Allah langsung yang ngajari Alkitab, ayat-ayat tertulis, wal hikmah, kemampuan akal yang luar biasa sehingga bisa menangkap ayat-ayat yang tidak tertulis. Kitab wal hikmah. Jadi Nabi Isa itu hakim, filosof pasti, cuma kefilsafatannya diajar langsung oleh Allah. Semua nabi juga begitu. Dia dapat hikmah dari Allah. Kan katanya Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang dikasih hikmah oleh Allah, dia dapat hikmah yang banyak, dia dapat kebaikan yang sangat banyak. Cuma karena kita bukan nabi, maka kita belajar filsafat sendiri, belajar hikmah sendiri. Kita ngambil dikit-dikit satu-satu hikmah yang mampu kita raih. Oleh Allah dikasih alat akal. Wa Taurat wal Injil. Oke. Ini ayat ngomong tentang mukjizat-mukjizatnya. Wa rasulan ila bani Israila. Kemudian dia akan bilang, Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Ini buktinya, karena orang Bani Israel itu ngeyel, oleh Allah dibekali beberapa mukjizat. Yang pertama, Anni ahluku lakum minat tini kahayati toiri fa'anfuhu fihi fayakunu toiron biiznillah. Jadi aku akan menciptakan bagi kalian tanah yang dibentuk kahayati toiri, seperti bentuknya burung. Fa'anfuhu fihi, terus tak tiup tanah itu, fayakunu toiron biiznillah. Jadi di antara mukjizatnya Nabi Isa itu, dia ngambil tanah lempung, dibentuk-bentuk kayak burung, terus ditiup, jadi burung beneran. Bukan jadi korbuser. Itu asli mainnya, tidak ada tipuan. Langsung dari Allah. Itu untuk bikin Bani Israel yakin. Jadi bisa menghidupkan burung. Apa enak bahasamu? Karena menghidupkan burung konotasimu beda. Bisa membikin burung hidup, podo ya. Iyalah, pokoknya bisa bikin burung. Nah, intinya gitu. Biiznillah, semua dengan izin Allah. Oke, wa ubriul akmaha wal abroso, dan menyembuhkan orang sakit jiwa, sakit gila, dan sakit lepra, stres. Jadi Nabi Musa bisa menyembuhkan orang stres, orang sakit jiwa, dan orang lepra. Zaman itu lepra itu wabah yang tidak tersembuhkan, bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Dan yang dahsyat adalah wa uhyil mauta. Banyak sekali cerita-cerita ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati. Semuanya biiznillah. Wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhirun fi buyutikum. Dan aku bisa menginformasikan apa yang kamu makan, apa yang kamu simpan di rumahmu. Kamu datang padaku, tadi kamu mesti makannya di angkringan, habis
nasi kucing 3 tapi ngomongnya 2. Kemudian itu Nabi Isa bisa. Apa yang kamu makan, apa yang kamu simpen di rumah, itu bisa nebak. Kamu menyembunyikan uang 100.000 di bawah bantalmu, toh itu Nabi Isa ngerti. Kamu nyimpen gambar-gambar itu di laptopmu, toh itu Nabi Isa ngerti. Jadi wa matatakhirun fi buyutikum. Hati-hati loh, besok Nabi Isa turun di akhir zaman. Kalau ketemu kamu bisa ditebak. Makanya jangan nyimpen yang jelek-jelek. Oke, inna fi dzalika la ayatan lakum. Semua itu bukti bagi kalian in kuntum mukminin. Kalau kalian percaya. Semua yang disebut di atas tadi kan gak masuk akal semua. Maka percaya atau tidak percaya. Kalau kamu beriman pasti percaya. Bahkan kalau kamu beriman, kamu tidak butuh bukti-bukti itu. Oke, terus wa musaddiqon lima baina yadayya minat Taurat. Jadi Nabi Isa tidak membawa syariat baru, dia membenarkan Taurat yang sudah ada sebelumnya, sambil melakukan revisi beberapa. Wali ukhilalakum ba'dul ladzi hurrima alaikum. Ada beberapa yang sudah diselewengkan, yang harusnya halal diharamkan, itu diluruskan. Harusnya mungkin masih lurus, kamu anggap sesat. Harusnya masih baik, kamu anggap jelek, itu diluruskan oleh Nabi Isa. Wajitukum bi ayah mir rabbikum fattaqullaha wa atiun. Innallaha rabbi wa rabbukum. Ini sebenarnya menegaskan bahwa bukan aku loh Tuhannya, aku ini cuma utusan Tuhan. Wa hadza siratum mustaqim. Nanti di surat Maryam atau surat As-Saff itu Allah melakukan drama. Dia bertanya pada Nabi Isa, wahai Isa, apa kamu dulu di dunia bilang bahwa Tuhannya kamu? Kan terus Nabi Isa bilang, tidak ya Allah. Seandainya aku ngomong, panjenengan kan juga sudah ngerti. Tidak perlu tanya saya. Oke. Ini yang tentang Hawariyun. Falamma akhassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah. Setelah Isa merasa dakwahnya kok tidak terlalu sukses ya, banyak yang masih kufur. Terus Isa bilang, man ansori ilallah. Siapa yang mau nolong saya? Ilallah, berhadapan dengan Allah. Qolal hawariyuna nahnu ansorullah. Tadi 12 sahabat tadi yang disebut hawariyun bilang, kitalah yang akan nolong. Amanna billah, kita beriman pada Allah. Washhad, dan bersaksilah, dan saksikanlah bi anna muslimun. Kalau hari ini ada dai yang bilang ishadu bi anna muslimun, itu kalau bagian dari ayat ini sebenarnya itu niru-niru orang Hawariyun, anak buahnya Nabi Isa. Bukan Islam hari ini yang kamu maksud. Oke, yang helmnya ngadep ke atas silahkan diluruskan, daripada kamu nanti mandi. Oke, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Itu doanya. Ini saya sebut sekalian, tak tambah satu, surat As-Saff. Seperti apa sih posisinya Nabi Isa itu? Wa idqala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Posisiku musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Tugasnya musaddiq, membenarkan Taurat. Yang kedua apa? Mubasyirong birosulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa itu punya dua tugas. Yang pertama, meluruskan penyelewengan terhadap Taurat. Yang kedua, memberi kabar gembira bahwa besok akan datang Nabi setelah aku, namanya Ahmad. Muhammad. Kemarin waktu Maulud sudah saya jelaskan rahasia nama Ahmad. Cuma karena yang dihadapi ini orang Bani Israel,
falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika bukti-buktinya jelas bahwa bukti Nabi Isa itu nabi, bahkan belakangan juga terbukti benar datang nabi namanya Ahmad Muhammad, qalu hadza sihrum mubin. Orang Bani Israel itu bilang ini adalah sihir yang nyata. Ini mesti bikinan, ini mesti sihir. Oke, itu ngaji kita tentang Isa yang dari Al-Quran. Biar nanti gak dimarahi orang-orang, kok referensinya Injil semua, Bible semua, ada Qurannya loh, jangan khawatir. Oke, itu versi Al-Quran. Jangan salah, Nabi Isa disebut lebih banyak daripada Nabi Muhammad kalau dalam Al-Quran. Ranking 1 Nabi yang paling banyak disebut Al-Quran itu Nabi Musa. Ranking 2 Nabi Isa. Ranking 3 nggak ada pialanya, jadi nggak usah disebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan pula tombol loncengnya ya. Karena sebisa mungkin kami hadirkan video-video yang dirasa akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.